Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Syafputri, NIM 1812927. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi peserta didik. Baiklah, berbicara mengenai administrasi peserta didik. Sebelumnya, kita juga harus mengetahui apa itu administrasi. Jadi, administrasi adalah pengolahan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, peserta didik adalah sekelompok orang atau masyarakat yang sedang melaksanakan pendidikan atau memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian, administrasi peserta didik adalah proses yang dilakukan untuk memperlancar atau mempermudah proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian ada beberapa administrasi peserta didik. Yang pertama ada perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Di sini dalam penerimaan peserta didik baru ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah sebagai administrator, yaitu bagaimana peserta didik itu diterima. Maksudnya apakah peserta didik itu diterima dalam umur berapa. Misalnya pada SD sudah ditentukan bahwasanya kalau misalnya SD itu bakalan diterima pada umur 7 tahun ke atas. Kemudian kalau anak yang di bawah 5 tahun itu berarti tidak memenuhi administrasi pendidikannya, administrasi penerimaan peserta didik barunya. Kemudian dalam penerimaan peserta didik baru ini juga harus diperhatikan berapa siswa yang akan diterima dengan sarana prasarana yang ada. Misalnya jumlah bangku yang tersedia berapa, kemudian disesuaikan juga dengan administrasi peserta didik baru tadi. Kemudian yang kedua yaitu orientasi peserta didik baru. Misalnya jika orientasi peserta didik baru ini maksudnya adalah pengenalan lingkungan sekolah itu kepada peserta didik baru. Misalnya peserta didik baru ini kan tidak mengetahui apapun tentang sekolah. Jadi kita sebagai guru, sebagai administrator juga harus mengenalkan suasana atau lingkungan sekolah itu kepada peserta didik agar peserta didik itu terbiasa dan nyaman untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bimbingan dan konseling, di mana dalam administrasi pendidikan ini ada bimbingan konseling. Gunanya yaitu bagaimana seorang siswa itu mengalami suatu masalah atau kendala bisa dibicarakan atau bisa dikonseling kepada guru konseling. Kemudian yang keempat, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Salah satu bentuk administrasi di sekolah yang penting adalah disiplin dan tata tertib sekolah. Sebagaimana misalnya contoh salah satu tata tertib sekolah adalah siswa harus masuk jam 7 pagi atau jam 7.15 siswa sudah berada di perkarangan sekolah. Kemudian misalnya dari hari Senin itu pakaian siswa misalnya khusus untuk siswa SD, misalnya kita untuk hari Senin kita upacara bendera memakai peci dan dasi. Kemudian administrasi peserta didik yang berikutnya adalah pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Maksudnya di sini lebih ke pengelompokan peserta didik. Misalnya peserta didik itu kelas berapa, dibagi-bagi. Kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau misalnya untuk SMP ada kelas 7. Dan kalau misalnya di SMP pun ada beberapa sekolah yang membagi siswa itu berdasarkan hasil raport atau hasil belajar siswa. Misalnya untuk 71, 72, atau 7A, 7B, 7C gitu. Kemudian yang keenam adalah pengelolaan kelas. Bagaimana kelas itu dikelola dengan baik oleh guru atau administratornya. Kemudian yang ketujuh, pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Misalnya kalau di sini bagaimana misalnya dalam satu kelas itu berapa peserta didik, jumlah peserta didiknya. Kemudian data-data lainnya, misalnya kehadiran siswanya dan segala macam. Kemudian kenaikan kelas dan EPTA. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen
administrasi pendidikan, di mana instrumen administrasi pendidikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara manual dan yang kedua secara elektronik. Secara manual ini juga terbagi beberapa komponen. Yang pertama yaitu buku induk. Buku induk adalah buku yang berisi data pribadi siswa, data diri siswa, sampai kepada nilai-nilai siswa. Jadi intinya data induk ini adalah data yang berisi semua data-data tentang siswa, yang mencakup semua data tentang siswa. Kemudian yang kedua adalah buku kleper. Buku kleper ini datanya juga bisa diambil dari data induk, namun datanya tidak selengkap data induk. Kemudian yang ketiga, daftar presentasi. Daftar presentase ini maksudnya daftar persentase kehadiran siswa. Jadi di buku ini ada persentase kehadiran siswa, ada persentase nilai siswa, persentase tugas siswa. Jadi dalam buku ini semuanya berisi tentang persentase siswa tersebut. Persentase kehadiran, persentase nilai, tugas, UH, segala macamnya untuk memenuhi administrasi siswa, apakah siswa ini layak dinyatakan naik kelas atau tidak. Kemudian ada daftar mutasi peserta didik. Di sini maksudnya daftar mutasi peserta didik ini berisikan apakah berisikan tentang data peserta yang baru masuk, atau misalnya siswa baru masuk atau siswa pindahan dari sekolah A lalu pindah ke sekolah kita, atau sebaliknya siswa kita yang pindah ke sekolah lain. Itu berarti data mutasi ini adalah data yang berisikan tentang siswa yang masuk dan siswa yang pindah. Kemudian ada buku catatan pribadi peserta didik. Maksudnya di sini, buku catatan pribadi peserta didik ini biasanya setiap guru itu mempunyai catatan-catatan pribadi atau catatan kecil mengenai peserta didik ini. Misalnya, peserta didik A itu aktif saat pembelajaran ini. Kemudian peserta didik B aktif saat pembelajaran ini, atau peserta didik A ada apa pada saat pembelajaran ini, atau gimana. Pokoknya guru itu mempunyai catatan kecil atau catatan sendiri mengenai kepribadian siswa, sehingga nanti saat proses kenaikan kelas atau penerimaan rapor atau pengolahan nilai, guru juga mempunyai catatan pribadi. Oh, jadi siswa ini begini-begini, jadi ada tolak ukurnya dari guru dengan nilai siswa sendiri. Kemudian ada daftar nilai. Sudah jelas bahwa daftar nilai ini berisikan nilai-nilai siswa, baik itu nilai harian, nilai PTS, nilai ujian akhir sekolah. Semua nilai-nilai siswa ini dirangkum dalam suatu buku nilai siswa, sehingga nanti pada saat pengolahan nilai, guru mempunyai bahan yang akan diolah. Guru mempunyai nilai-nilai siswa dari awal, dari tugas pertama sampai ujian akhir. Jadi guru dengan mudah mengolah nilai-nilai siswa, dan siswa pun tidak bisa menuntut nilainya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena guru mempunyai bukti bahwasanya ini bukunya, ini nilainya, sehingga siswa tidak bisa menuntut nilai yang tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu buku leger. Buku leger ini biasanya dipakai oleh guru saat mengisi atau mengolah nilai saat ujian. Misalnya berapa nilai ujian matematika, ujian fisika, atau ujian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, segala macam. Jadi dibuat dalam satu buku atau dalam satu buku yang dinamakan buku leger. Kemudian selanjutnya yaitu buku raport. Jelas bahwa buku raport ini adalah buku hasil dari penilaian siswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu instrumen administrasi peserta didik berupa elektronik, di mana sama halnya dengan manual. Di sini juga terdapat beberapa komponen untuk administrasi peserta didik. Yang pertama ada buku induk siswa, buku kleper, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, dan daftar nilai. Semuanya sama dengan buku manual, cuma diolah dalam bentuk elektronik. Misalnya bisa dalam bentuk Word, atau bisa dalam bentuk Excel, dan segala macam.
Selain itu juga terdapat kelebihan jika kita menyimpan data atau menggunakan data instrumen elektronik. Yang pertama yaitu lebih cepat. Karena kalau misalnya kita bikinnya manual, contohnya dalam kita membuat data tentang nilai siswa. Kan kalau misalnya kita bikin manual atau misalnya itu akan bakalan lebih lama atau gimana. Jadi kalau misalnya kita menggunakan elektronik itu akan lebih simpel. Kemudian lebih teliti. Kalau misalnya kita kalau kita memakai yang elektronik itu lebih teliti karena jelas kalau misalnya ada sesuatu yang salah itu biasanya kalau kita menggunakan Excel diberitahukan. Kemudian kapasitasnya juga lebih besar, kemampuan mengulangnya juga, terus lebih mudah mengupdate. Kemudian mempermudah untuk mengirim dan menerima. Misalnya kalau kita ingin mengirim data tersebut kepada kepala sekolah apa gimana. Jadi kalau kita menggunakan instrumen elektronik itu bakal lebih mudah dan lebih efisien. Ada 3 peran guru dalam administrasi peserta didik, yang mana guru itu bisa mengelompokkan siswa dan guru juga tahu tata cara mengelompokkan siswa itu dan ditempatkan di mana siswa tersebut. Kemudian guru itu bisa mengelola kelas. Jadi peran guru dalam administrasi pendidikan itu, guru itu mengelola kelas, di mana guru itu kebanyakan di dalam kelas dan dia bisa mengelola kelas. Kemudian yang ketiga, kenaikan kelas dan EPTA, di mana peran guru di sini itu terhadap kenaikan kelas, yaitu mengelola nilai-nilai yang ada sehingga dapatlah diperoleh nilai akhir siswa.